Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang Majelis Kebudayaan Bali, apa fungsinya, apa tugasnya, kemudian kita sempat mendengar ini bagian dari bagaimana pemerintah Provinsi Bali mencoba atau berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjaga nilai-nilai kebudayaan Bali dan ditugaskan kepada Majelis Kebudayaan Bali. Dan saya akan mewawancarai Prof. Komang Sudirga. Beliau adalah Ketua Sabo Perjuru Majelis Kebudayaan Bali untuk tingkat provinsi ya. Kita sapa dulu langsung kita Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Tapi kata Cik, Pak Iman. Kemarin baru dilantik atau dikukuhkan Prof ya, untuk Majelis Kebudayaan Bali. Sudah setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Kemarin ada Pesarmuan Agung. Kalau kita bicara tentang tugas pokok fungsi ini kan agak baru juga di masyarakat Majelis Kebudayaan, karena sebelumnya ada Lispivia, ada apa lagi Prof. Musba dan sebagainya. Mana posisi dari Dewan Majelis Kebudayaan Bali? Terima kasih pemirsa yang saya hormati, izin menyampaikan bahwa sejak tahun 2021 ini per Agustus 12 kalau nggak salah itu sudah ditetapkan Majelis Kebudayaan Bali yang merupakan representasi atau transformasi dari Lispivia. Lispivia Majelis Pertimbangan Pembinaan Kebudayaan Bali. Jadi Majelis Kebudayaan Bali ini lahir tidak lepas dari adanya Perda nomor 4 tahun 2020 yang dimana ada beberapa lembaga-lembaga seperti Himusba, kemudian ada Widya Sabha yang melebur di dalamnya, termasuk juga perguruan tinggi yang menangani kebudayaan. Jadi di sana melebur sebagai unsur-unsur yang akan terlibat di dalam Majelis Kebudayaan Bali tingkat Provinsi Bali. Jadi lembaga ini tentu sangat bersinergis, sebenarnya mitra strategis oleh pemerintah Provinsi Bali, terutama Dinas Kebudayaan juga. Dan kami banyak membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan, utamanya untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dari Majelis Kebudayaan Bali, yakni untuk melaksanakan hasil penetapan atau menindaklanjuti dari keputusan-keputusan dari Sabo Pemutus. Kemudian juga diharapkan dapat melindungi objek sakral, seni sakral, benda sakral, dan sebagainya. Nah, kemudian juga mengawasi secara proaktif juga tentang pelaksanaan pemajuan dan penguatan kebudayaan Bali. Nah, termasuk juga bersama-sama dengan PHDI, dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kebudayaan, Widya Sabha dan juga dan organisasi yang lainnya untuk secara aktif juga melakukan pelindungan terhadap objek sakral itu sendiri. Jadi Majelis Kebudayaan Bali ini merupakan bagian yang penting. Tapi tadi saya mendengar ada untuk mengawasi, melindungi situs, ritus dan tarian sakral juga, Prof ya. Wujud nyata mungkin kalau kita kontekskan yang sekarang ini kan ada kekhawatiran ya, ada tari-tari seni sakral kemudian yang digunakan tidak pada tempatnya. Apakah ini juga akan menjadi bagian dari tugas Majelis Kebudayaan Bali untuk melakukan pengawasan? Baik Pak Iman, jadi kami di Majelis Kebudayaan Bali sejak tahun 2022 ini sudah berkeliling ke seluruh kabupaten kota di Bali melaksanakan pembinaan-pembinaan terkait dengan objek sakral ini, termasuk bagaimana kita mengajarkan seni-seni sakral agar dikembalikan kepada posisinya, karena selama ini ada fenomena yang sangat menarik diamati oleh para pengamat, terutama tentang keberadaan tari rejang. Salah satunya itu ya rejang renteng itu yang sangat begitu booming di Bali, jadi membuat antusias para ibu-ibu PKK muda, dan itu sebenarnya geliat yang sangat bagus bagi kami, bagi pelaku budaya. Namun mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa itu tidak diposisikan pada konteks yang sebenarnya. Nah, ini terjadi sedikit penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Apakah ini mungkin
karena kekurang pahaman dari masyarakat pelakunya. Oleh karena itu perlu kita luruskan bahwa tari rejang yang sakral itu harus diposisikan sesuai dengan teks dan konteksnya. Jadi yang namanya kesenian sakral harus diposisikan pada pelaksanaan upacara, pada puncak upacaranya mestinya. Nah ini jangan sampai rejang itu digunakan untuk kepentingan mendapatkan penghargaan muri atau juga menyambut pejabat-pejabat yang hadir ke daerah. Nah, jadi apalagi juga untuk kepentingan merayakan ulang tahun kabupaten kota dan sebagainya. Ini tentu tidak pas pada konteksnya. Jadi kalau misalnya sakral, memang sakral itu harus ditarikan di tempat yang sakral dan upacara sakral. Terutama rejang itu. Rejang memang ditarikan pada saat puncak piodalannya gitu. Ya. Atau rangkaian piodalan misalnya 3 harian itu boleh juga Prof dilaksanakan. Sebenarnya karena yang namanya tarian sakral itu akan berkaitan dengan upakara, upakara. Jadi termasuk dalam topeng pajegan, wayang lemah, tari rejang, baris gede. Nah itu tentu akan berkaitan dengan upakara, bebantenan juga. Jadi kalau misalnya pada saat penganyaran dilakukan itu sebenarnya kurang pas karena itu berkaitan dengan upakaranya sebenarnya. Nah, kecuali memang ketika penganyaran itu sudah dilengkapi juga dengan piranti-piranti upakara itu gitu. Sebenarnya kalau tentang rejang tadi memang misalnya ada penciptaan rejang-rejang baru gitu ya. Saya kira banyak sekali ada yang baru. Saya lupa juga ada yang rejang Kesari, rejang Rantai. Gimana Prof ini? Apa bisa dikatakan sebagai metode sakral atau ini gimana? Begini, salah satu dampak dari boomingnya rejang ini, memang di masyarakat seniman mulai bergairah juga untuk menciptakan tari-tari rejang yang baru ini. Nah ini gairah, saya kembali lagi saya ingin mengapresiasi juga kreativitas seniman. Namun demikian, ketika hasil ciptaan ini sebuah ciptaan baru, nah tentu ini kan tari kreasi jadinya, bukan tari rejang sakral. Nah kalau tari-tarian ini mau dijadikan sebagai tari rejang sakral pada desa adat yang memang belum memiliki, tentu sah-sah saja. Namun demikian tentu harus melewati yang namanya proses pasupati atau proses sakralisasi agar rejang ini benar-benar dimaknai sebagai tari rejang sakral. Ya harus ada proses sakralisasi, misalnya ya tadi ya Prof ada upacaranya dulu, ada takswi, dan itu hanya boleh ditarikan oleh yang ada di desa itu. Ya, jadi untuk menarikan yang namanya tarian sakral, penarinya harus penari yang sudah diwinten, yang sudah dilakukan purifikasi atau pewintenan, penyucian. Jadi karena apa nanti penari ini misalnya akan menarikan protima atau simbol-simbol suci yang ada di Purworejo, jadi tidak boleh sembarangan. Nah biasanya yang dianggap suci itu penarinya itu biasanya anak-anak yang sebelum mengalami masa menstruasi. Nah atau juga sekalian ibu-ibu PKK yang sudah melampaui umur sekitar 55 tahun atau yang istilahnya sudah menopause, jadi kan sudah tidak lagi mengalami masa-masa menstruasi, jadi sudah dianggap sudah juga melampaui itu sehingga sudah dianggap dalam kategori suci gitu. Memang saya dengar ada surat edaran atau apa yang khusus mengatur tentang rejang? Jadi ada edaran bersama antara Majelis Kebudayaan Bali dan juga Dinas Pemasarakatan Masyarakat Adat, jadi Dinas PMA, Pemajuan Masyarakat Adat, itu melakukan surat edaran bersama untuk bagaimana mengembalikan posisi rejang sakral sesuai dengan konteksnya di masyarakat. Itu sedang disosialisasikan masyarakat. Oke, itu salah satu bagian dari tugas MKB ya. Ada juga yang standarisasi untuk tarian-tarian Bali yang mungkin dipentaskan untuk kepentingan pariwisata. Apakah ini juga bagian dari tugas dari MKB? Jadi ini tugas kami juga menjadi bagian dari itu. Jadi dalam upaya sinergitas sebagai mitra dari strategis dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, MKB juga melakukan yang namanya standarisasi, kemudian sertifikasi. Ya, jadi sejak tahun 2021 kemarin itu Dinas Kebudayaan sudah melakukan itu. Jadi sertifikasi terhadap
lembaga-lembaga sanggar, komunitas, yayasan. Jadi dengan kategori pratama, madya, dan utama. Jadi yang utama ini kategori A lah, yang madya ini B, kemudian yang pratama ini baru terbentuk ya. Jadi dari segi fasilitas, dari segi sumber daya, dari segi pengalaman itu di sana karena sudah ada borangnya, sudah ada borang untuk penilaiannya. Nah, jadi harapan saya sering dalam penilaian sertifikasi itu, nah setelah tadi saya dapat yang utama ini, lalu apa kontribusinya? Nah jadi hanya sanggar-sanggar yang sudah tersertifikasi dengan kategori B dan A inilah yang akan diberikan peluang lebih dulu untuk mengisi acara di PKB, kemudian juga mengisi acara-acara yang diperbolehkan untuk tampil di tontonan wisata. Kayak di Hotel itu. Nah, nanti juga saya dengan arahan Pak Gubernur kemarin ketika Pertemuan Agung, hotel-hotel pun diharapkan nanti memberikan perlakuan yang layak kepada para seniman, baik mempersiapkan tempat pementasannya, tempat riasnya. Ini sudah menjadi atensi dari Pak Gubernur. Ada standarnya juga, Pak. Ya, supaya nanti jangan seniman datang ke hotel juga jangan pakai truk. Seperti kemarin dulu kita sering kita wacanakan ini. Supaya pakai bus, itulah yang supaya bermartabat seniman. Termasuk ketika ada pentas itu jangan sampai ada penabuh yang menabuh di dasar, di bawah. Itu Pak Gubernur beliau sangat concern sekali, sangat nanti tidak memberikan ruang pada hotel-hotel yang bersikap seperti itu. Jadi harus bermartabat, seniman ini harus bermartabat. Ya. Panggungnya itu ada standarisasinya, bagaimana tempat riasnya. Termasuk juga alat tabuhnya nggak boleh seadanya itu, Prof. Nggak boleh. Nggak boleh seadanya. Jadi dengan 2 gangsel seperti itu sudah sangat tidak ya jadi banyak standar. juga tugas dari MKB ya, Prof ya. Nah, jadi itu akan kita awasi itu. Jadi dengan salah satu tugas kita itu memang melakukan pengawasan juga dalam hal-hal yang. Apakah ada pemberian sanksi, Prof? Nanti kalau misalnya yang ada. Nanti kalau ada secara perseorangan maupun kelembagaan yang melanggar dari Perda nomor 4 ini dalam upaya penguatan dan pemajuan kebudayaan ini, kami bersama-sama dengan Sabuk Pemutus akan melakukan sanksi pada perorangan maupun lembaga tersebut. Ya. Oke, sebagai closing statement, Prof, ada yang mau disampaikan kepada para seniman, kepada masyarakat umum tentang bagaimana kita bersama-sama ya, paling tidak membantu juga tugas fungsi dari majelis ini. Ya, baik para pemirsa yang kami hormati, kami ingin mengajak para pengelingsir, para tetua, para tokoh, budayawan, dan juga adik-adik generasi muda di era yang disruption seperti ini, di era globalisasi ini, tentu ancaman terhadap kebudayaan Bali itu sangat rentan sekali. Oleh karena itu, kita sebagai pelanjut dari generasi terdahulu untuk menegakkan kebudayaan Bali, mari kita waspada, mari kita mencintai kebudayaan Bali dengan selalu menjadikan pakem-pakem kebudayaan Bali, pakem-pakem kesenian Bali untuk kita pertahankan, dan ini karena sangat berhubungan dengan nilai-nilai yang menjadi akar untuk kehidupan kita. Tanpa kebudayaan tidak akan mungkin orang luar akan datang ke Bali. Dengan kebudayaan, mari kita mewujudkan Krama Bali yang makmur, yang sejahtera, lahir batin, skala niskala, sesuai dengan visi Gubernur Bali Nangun Sarkerti Loko Bali dalam pembangunan yang berwawasan semesta berencana menuju Bali era baru. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof, atas penjelasannya, dan mudah-mudahan menjadi concern kita bersama, Prof, ya. Kebudayaan dan tradisi Bali. Nah, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Prof Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, Om. sampai jumpa.